ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-21 di dalam bab sabar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu dengan menunjukkan banyaknya dia bergulat, melakukan pertarungan gulat dengan orang lain. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengenalkan kepada umat manusia, tidak hanya kepada kita. Barangkali selama ini orang menilai tentang seseorang yang kuat itu dengan melalui fisiknya, ya, melalui fisiknya. Jadi kalau mampu sering bertarung dengan orang lain, kalau di masa Rasulullah SAW itu termasuk di antara tradisi yang ada di masyarakat adalah permainan gulat, seperti yang disebutkan di sini. Dan Rasulullah SAW termasuk di antara orang yang senang, ya, lakukan latihan-latihan itu, yaitu bergulat. Dan dalam riwayat disebutkan kalau Rasulullah ternyata adalah seorang pegulat yang tangguh. Bahkan di Mekah itu ada seorang pegulat yang tak terkalahkan, itu dapat dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Hal itu menunjukkan betapa kokoh dan kuatnya tubuh Rasulullah SAW. Orang-orang di masa itu menganggap bahwa orang yang kuat itu seperti itu. Jadi tubuhnya kekar dan dia mampu mengalahkan orang dalam pertandingan-pertandingan gulat. Nah, Rasulullah SAW datang membawa ajaran Islam, memberikan makna yang baru yang mungkin tidak dikenal kebanyakan orang di masa itu, bahwa sesungguhnya orang itu dikatakan kuat bukan karena itu, kata Rasulullah. Bukan kemampuan dia sering. Di dalam kata-kata surah itu memang ada mengandung makna sering dan banyak. Jadi sering dan banyak melakukan pertarungan gulat dengan orang lain. Bukan itu yang menjadi ukuran, kata Rasulullah, untuk memaknai seseorang itu kuat. Tapi orang kuat yang dikatakan Rasulullah SAW itu adalah dilihat dari aspek mentalnya, bukan fisiknya. Orang boleh fisiknya kekar, besar tubuhnya, misalnya kan, tapi mentalnya lemah, maka orang itu lemah. Sekalipun tubuhnya kecil, kurus, tapi mentalnya bagus, mentalnya kuat, ini baru orang kuat yang sesungguhnya. Nah, kenapa kita katakan mental? Karena ini menyangkut apa yang disebut Rasulullah SAW. Orang kuat itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa menahan diri ketika amarahnya muncul. Ketika amarahnya muncul. Kita ini semua memiliki amarah dalam diri kita. Dan amarah itu memang Allah berikan untuk sifatnya perlindungan buat kita dan juga buat orang lain. Orang lain itu terutama adalah orang-orang yang memang patut diberikan perlindungan. Ya, terutama kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Di lingkungan keluarga, orang lemah itu adalah anak istri kita. Maka kita adalah sebagai pelindung, dan Allah berikan amarah dalam diri kita itu untuk sifatnya adalah melindungi. Seandainya tidak ada amarah itu dalam diri kita, maka maka
orang-orang lemah di dunia ini akan selalu teraniaya. Jadi itu sebenarnya Allah berikan adalah untuk kemaslahatan hidup. Tapi kalau digunakan berlebihan secara tidak benar, maka dia akan bisa membahayakan. Nah, jadi sebenarnya yang diperintahkan itu adalah mengendalikan, bukan menghilangkan. Jadi disebutkan di dalam hadis Nabi ini ketika marah. Jadi orang itu marah, memang betul marah. Tetapi pada semarah itu tetap bisa mengontrol diri. Tidak menyebabkan amarahnya itu kepada sesuatu yang dapat merugikan. Baik merugikan dirinya, merugikan orang lain, dan sebagainya. Amarah yang tidak terkendali itu berbahaya. Banyak sekali bahayanya. Bahayanya bisa dilihat dari aspek jasmani. Nah, itu berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita bila tidak terkontrol amarah kita itu. Kemudian juga dilihat dari aspek lainnya, aspek sosialnya aja, kemasyarakatan itu berbahaya. Amarah itu bisa menimbulkan permusuhan di tengah-tengah masyarakat yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali. Amarah itu juga secara psikis, secara kejiwaan itu juga membahayakan. Juga akan bisa merusak secara kejiwaan. Orang mungkin mudah stres, mungkin mudah terganggu pikirannya akibat amarah yang selalu meluap-luap tidak terkendali. Jadi jangan sampai dari sudut manapun amarah yang tidak terkendali itu bisa merugikan, bisa membahayakan. Nah, karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa mengelola amarah kita itu dengan baik, mengelola dalam arti adalah mengontrol, menahan dengan baik. Nah, itu yang disebut dalam makna seseorang itu kuat kalau dia punya kemampuan untuk mengontrol amarahnya atau menahan atau mengendalikan amarahnya. Inilah orang kuat itu jamaah Allah. Jadi Rasulullah SAW membawa ajaran yang belum dikenal orang sebelumnya tentang tentang definisi atau pengertian orang kuat sesungguhnya itu apa. Jadi intinya adalah ternyata orang kuat itu ada pada mentalnya, bukan ukurannya pada kekuatan tubuh ataupun kekuatan fisik. Kalau begitu berarti menghadapi diri sendiri itu ternyata jauh lebih berat dibandingkan daripada menghadapi orang lain atau menghadapi musuh lah. Hal ini pernah juga dinyatakan Rasulullah SAW ketika pulang dari sebuah peperangan. Ya, pernyataan Rasulullah itu menyebutkan bahwa kita baru pulang dari peperangan yang kecil dan kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Peperangan yang lebih besar itu ya Rasulullah adalah jihadun nafsi, berjihad menahan diri, berjihad mengendalikan diri, menghadapi musuh, bertarung, berperang. Ya, itu jihad. Artinya jihad itu apa? Jihad itulah usaha yang sungguh-sungguh, usaha keras dalam menghadapi satu pekerjaan dengan usaha yang keras disebut dengan jihad. Nah, menghadapi musuh tidak mungkin bersantai, kan? Pasti kita mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan kita. Usaha itu disebut dengan jihad. Namun jangan lupa bahwa ternyata berjihad ya, terhadap diri sendiri itu jauh lebih berat dibandingkan berjihad menghadapi musuh itu. Nah, jadi subhanallah, disinilah Rasulullah SAW menyampaikan itu. Jadi semakna dengan itu apa yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW ini, bahwa mengendalikan amarah itu adalah satu jihad yang tidak mudah.
Tapi justru seseorang dilihat prestasinya di situ, bahwa dia kalau sanggup menghadapi dirinya sendiri, maka dia itu adalah orang yang kuat, orang yang mentalnya bagus, orang yang mentalnya baik. Dan kenyataannya memang seperti itu. Ya, kita mudah ya menilai orang, tetapi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kita bisa mengatur orang, tapi kadang kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Ternyata untuk mengurus diri sendiri itu jauh lebih berat daripada mengurus orang lain. Nah, itu makna-makna yang ada di dalam hadis Nabi SAW ini. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, kalau bisa memang tidak hanya mengontrol, tapi menjauhi amarah itu. Ya. Cuma kalau menghilangkan tidak mungkin. Kalau menjauhi bisa. Mengontrol pada saat marah, ini usaha minimal. Tapi yang lebih maksimal kalau kita bisa tidak mudah terpancing untuk timbul amarah kita. Nah, itu lebih berat lagi. Ya. Nah, kita bicara soal sabar ini. Jadi ini salah satu bagian daripada kesabaran dalam hidup itu. Jadi jangan mudah kita terpancing amarah kita, apalagi kalau kita sudah punya pengalaman banyak tidak sanggup mengendalikan amarah. Ya. So, kalau kita biarkan keadaan kita seperti itu terus menerus, kita akan menambah lebih banyak lagi kerugian-kerugian dalam hidup kita, bukan keberuntungan. Ya. Inilah hadis yang datang dari Rasulullah SAW, ajaran yang sangat mulia dalam hidup kita untuk kita menciptakan kedamaian yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dinul Islam, agama yang membawa kepada keselamatan dan kedamaian. Keselamatan di dunia dalam hidup kita bergaul sesama manusia, dan juga keselamatan yang kita dapatkan di akhirat. Karena di akhirat itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang ditimbulkan oleh perbuatan kita di dunia ini. Jadi selamat di dunia bisa menjadi satu jaminan untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh kita di dunia ini juga berakibat kepada kerugian-kerugian yang akan kita terima sebagai risiko yang kita lakukan ketika di dunia. Jadi tidak sedikit kerusakan yang terjadi di dunia ini akibat kita tidak mau mengontrol amarah kita ini. Yang tadi ulun sebutkan, kerugian-kerugian itu ada yang sifatnya fisikis, kejiwaan, ada yang jasmani, ya, fisik kita terganggu, kemudian kesehatan tubuh kita terganggu, dan juga aspek sosialnya tidak kalah, ya, tidak kalah. Kemudian di hadis yang berikutnya, wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajidu faqalu lahu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaihi. Dari Sulaiman bin Sarat radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada dua orang laki-laki di dekat situ saling caci maki, berbalas caci maki, dua orang. Salah satu di antara dua orang ini nampak wajahnya memerah dan urat-urat lehernya kencang. Ya, wajahnya merah, urat lehernya muncul.
kelihatan kencang ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kata Sulaiman bin Sarat, ini kan beliau duduk bersama Rasulullah di tempat lain, tidak jauh dari situ ada dua orang laki saling caci maki. Lalu Rasulullah berbicara secara lirih lah, artinya ya setengah berbisik kepada Sulaiman. Aku, wahai Sulaiman, tahu, artinya punya pengetahuan yang lebih Allah Ta'ala ya, tentang sebuah ucapan yang kalau orang yang marah itu mengucapkannya, kalau orang yang marah yang kamu lihat itu yang muhanya memerah, kemudian lehernya ini, urat lehernya itu kencang itu kalau dia mengucapkannya maka akan hilang apa yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan itu maksudnya adalah amarahnya itu akan hilang. Kalau dia mengucapkan kata-kata ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka niscaya akan hilanglah ya yang kamu lihat di wajahnya, yang kamu lihat di lehernya itu akan hilang lenyap. Nah, kemudian ada beberapa orang mendekati yang tadi muhanya memerah itu, orang-orang mengatakan, wahai sahabat, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu mintalah perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab begini seterusnya, tapi tidak disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang bercerita kepada kita dalam hadis ini adalah sahabat Nabi Sulaiman bin Sarat. Nama beliau ini tadinya bukan Sulaiman. Jadi Nabi yang berikan nama Sulaiman, tadinya nama beliau Yasar. Ya, Yasar itu kalau diartikan secara bahasa artinya kiri, ya. Kiri atau kiwa. Kiri. Diganti oleh Rasulullah nama beliau itu dengan nama Sulaiman. Nah, Sulaiman, Salman itu mirip-mirip ya. Cuma dimudip saja kalimatnya. Dari kalimat salima itu ya selamat. Nah, salima jadi ada kemudian jadi Salman, ada jadi Sulaiman. Kan. Tadinya apa? Tadinya Yasar. Jadi Rasulullah SAW itu memang mengganti beberapa nama para sahabat yang perlu untuk diperbagus namanya itu. Bukan apa-apa, ya ada unsur tafaul namanya ya. Tafaul itu apa ya? Tafaul itu ada rasa optimis ya kita dengan nama itu. Jadi kalau kita membuat nama komplek kah, gang kah, apakah itu kan jangan juga bebarang haja. Ya, carilah yang kira-kira nama itu bisa berdampak kepada satu kebaikan bagi kita dan bagi kehidupan masyarakat kita itu. Begitu pula dengan nama orang. Kadang-kadang ada juga orang itu dibully karena gara-gara namanya. Gara-gara namanya, kasihan kan dia. Apa salah dia? Hanya gara-gara nama dia kemudian direndahkan, dibully dan sebagainya. Jadi itu perlu juga diperbaiki. Rasulullah SAW itu beliau adalah orang yang sangat suka yuhibbul fa'la. Jadi suka tafaul, itu suka terhadap sesuatu yang menimbulkan ada rasa optimis dalam hidup. Ya kan? Jadi sekalipun itu kata-kata itu kadang-kadang harus diatur, karena itu di dalam agama diajarkan kalimah thayyibah namanya. Kalimah thayyibah itu artinya ucapan-ucapan yang bagus untuk diucapkan. Dan agama juga melarang kita mengucapkan kata-kata yang tidak menyebut-nyebut kata-kata yang tidak bagus, yang berkesan buruk, harus dihindari dalam pembicaraan.
Baik, itu sedikit tentang beliau yang bernama Sulaiman ini. Nah, beliau yang bercerita. Jadi ketika duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tidak jauh dari situ ada dua orang laki-laki yang saling bertengkar mulut lah, gitu kan. Cuma saling caci maki. Nah, caci maki itu akibat daripada amarah yang tidak terkontrol. Itu tadi yang kita singgung salah satunya, ya, berakibat tidak baik, ya kan, saling menghina akhirnya gara-gara amarah yang tidak terkontrol itu. Memang ini perkara yang tidak mudah mengontrol diri itu, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau Nabi mengajarkan sesuatu untuk dikerjakan, itu berarti bisa, ya. Tidak mungkin Nabi mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi kalau Nabi memberikan arahan, bimbingan, maka arahan dan bimbingan beliau itu adalah sesuatu yang memang bisa dikerjakan oleh kita. Tapi memang memerlukan usaha. Memerlukan usaha. Ya, di antara usaha itu ada memang usaha yang keras. Karena itulah disebut dengan jihad. Nabi menyebutnya dengan usaha ini, usaha jihad. Yang usaha yang keras, usaha yang memang memerlukan usaha yang tidak tidak gampang, gitulah. Bahkan memerlukan waktu juga, mungkin proses untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam usaha itu. Nah, ini akibat daripada orang yang amarahnya tidak terkontrol seperti ini sini. Wajahnya merah, kemudian apa tadi itu? Urat lehernya ya kelihatan. Itu kayak orang mengaji itu, kalau pas rahatan apa mengancang itu kan kelihatan uratnya sini. Nah ini, tapi ini lain mengaji, kalau ini kan saling caci maki. Rasulullah SAW seperti yang tadi sudah disebutkan maknanya, menyampaikan kepada orang-orang yang duduk di dekat beliau itu. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan ada hal-hal yang janggal, hal-hal yang kurang baik di sekeliling beliau itu. Ya, tidak membiarkan. Itu adalah bentuk perhatian yang begitu besar, ya, Rasulullah terhadap lingkungan. Dan itu terbentuk kepedulian Rasulullah SAW begitu tinggi terhadap lingkungan. Ya. Jadi apa saja yang beliau lihat, apa saja yang beliau dengarkan, apa saja yang beliau rasakan di sekeliling beliau itu ada sesuatu yang kurang pas, itu beliau sampaikan dengan cara beliau sendiri. Cara beliau sendiri itu maksudnya cara yang bijaksana. Ini kan orang lagi bertengkar, sedang diperhatikan oleh orang lain. Rasulullah tidak langsung mendatangi orang itu lalu kemudian menegur. Tidak. Beliau cukup menyampaikan kepada yang lain supaya yang lain ini menyampaikan kepada orang itu. Ya. Tapi Rasulullah tidak tinggal diam. Ini beliau tidak hanya mengajarkan kepada yang perlu mendapatkan bimbingan itu, tetapi juga pelajaran itu mesti diketahui juga oleh yang lain. Ya. Bahwa hal yang semacam itu tidak pada tempatnya. Yang benar adalah seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Caranya bagaimana? Maka salah satunya Rasulullah SAW menyampaikan ajaran ini, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang dikutuk itu. Nah, apa hubungannya syaitan ini dengan amarah orang tadi itu? Jadi jamaah sekalian begini, orang masing-masing kan punya amarahnya. Nah, begitu timbul amarahnya, itulah kesempatan syaitan untuk datang merusak pikiran kita. Amarah itu bagaikan bara, insyaallah. Jadi kita di hati ini ada bara masing-masing. Ya. Tapi kalau masih berbentuk bara, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah berbentuk api itu dia kan kemana-mana. Makan ini, makan itu, merusak ini, merusak itu. Apalagi kalau ditambah datang angin kencang. Ya kan? Tidak bisa terkendali. Akan merusak apapun yang ada di sekitarnya. Perumpamaan ini bukan kita buat-buat, ini Rasulullah SAW yang menyampaikan seperti itu, bahwa amarah yang ada di diri kita itu adalah bagaikan bara.
Ya. Maka bara ini jangan sampai dinyalakan menjulang-julang. Setan ini dia bukan pintar lagi, jenius mungkin ya. Wah, ini ada bara ini yang sudah mulai menyala-nyala. Maka dia datang mengipasi, dikipasinya. Nah, kalau kita biarkan kita dikipasi itu, maka dia semakin semangat ini setan ini. Maka nanti apinya akan kemana-mana, ini akan merusak. Gitu. Jadi itu jamaah Allah, lalu Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi kalau orang sudah mulai marah seperti itu, cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setan ini. Ya. Jadi ini Rasulullah juga mengajarkan bahwa dalam usaha dan upaya kita mengontrol diri itu, kita tidak semata-mata merasa bahwa kita punya kemampuan untuk mengontrol. Ada di luar daripada kesadaran kita, ya, yang membuat kita berbuat tidak sadar. Piring nang baharaga di rumah itu jadi kada baharaga, timbai sama timbai sini pecah apa segala macam kan, nyangit-nyangit gara-gara gangannya hambar. Nah, ya sudah ampe hanya gigit jari, nukar piring pulang basah, duit pulang keluar kan gitu kan. Nah, tapi itulah yang sudah terjadi kan tidak mungkin dikembalikan. Itu artinya apa? Ada kadang-kadang kita bertindak di luar kesadaran kita. Kita kan tidak melihat setan, bagaimana setan itu perdaya kita. Nah, tetapi Rasulullah SAW mengajarkan, sadarlah bahwa di saat itu kita akan mudah dipermainkan oleh setan. Di saat amarah itu muncul, hati-hati. Di dekat kita ada setan-setan yang akan mengusik pikiran kita, mengganggu pikiran-pikiran kita sehingga kita tidak lagi berpikir secara wajar. Ya, tidak lagi kita bisa berpikir secara wajar. Nah, itu ya memang keinginan setan, itu targetnya setan. Ya, setan itu kan sangat benci sekali. Mulai dari datunya itu iblis, itu kan bertekad la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan mencelakai semua keturunan Adam. Jadi kebencian itu tidak hanya kepada Nabi Adam. Kan awalnya memang dengki itu ditujukan kepada Nabi Adam. Tapi begitu kuatnya kebencian iblis itu, dia bertekad untuk menjerumuskan seluruh keturunan Adam. Masuk kita ini keturunan Adam. Nah, itu tekad yang luar biasa datang dari iblis itu. Bersumpah-sumpah iblis itu di hadapan Allah Ta'ala. Fabi'izzatika wa jalalika la'ughwiyanna bani Adam. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah-sumpah, ya Allah, demi kemuliaan Engkau, ya, demi kehormatan Engkau, aku bersumpah akan menjerumuskan seluruh keturunan Nabi Adam. Nah, cuma dalam Quran disebutkan illa ibadakal mukhlasin, kecuali ada pengecualian yang setan tidak sanggup untuk menjerumuskan, yaitu hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Nah, jamaah subhanallah, begitulah syaitan ini memainkan perannya dalam hidup kita. Jadi mudah-mudahan kita ingat selalu pada saat amarah itu muncul untuk segera mengatasi situasi yang sedang kita hadapi dengan beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ini di luar dari kemampuan kita menghadapi syaitan ini. Syaitan ini kan tidak kelihatan, hanya kelihatan sudah, ya, kada usah menunggu waktu kan kita tahu bahwa parak sipak jadi lagi setan itu. Nah, tapi tahulah ini kita bawa parak, tahulah kita itu sedang dibisikinya, merasalah kita lagi sedang dirusak-rusaknya pikiran kita ini, kan kada tahu kita ini. Nah, itu di luar daripada kemampuan kita. Tapi Rasul memberitahukan bahwa situasinya yang berlangsung saat kita amarah itu begitu, ada setan di dekat kita yang akan buat kita tidak terkontrol.
maka mintalah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka niscaya kata Rasulullah, hilanglah apa yang didapatkan orang itu ketika dia marah. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini adalah menegaskan dan menguatkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan adapun kata Allah, apabila syaitan itu ingin mencelakai kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar permintaan orang yang minta kepadanya, dan Allah itu Maha mengetahui, Dia mengetahui apa yang menjadi hajat setiap hambanya yang meminta kepadanya. Jadi jazakallah, itu sudah ada ajaran itu dalam Al-Quran untuk minta perlindungan kepada Allah apabila syaitan itu ya berusaha untuk mencelakai kita. Nah, jadi kita perlu juga tahu jazakallah, kapan saja syaitan itu berusaha untuk mencelakai kita. Kapan, di mana, dengan cara apa? Tapi kita tidak bisa mengetahui kecuali dari Rasulullah SAW. Karena perkara itu perkara yang tidak bisa diketahui oleh manusia biasa. Nah, salah satunya yang kita dapatkan informasinya melalui hadis Nabi SAW yang tadi itu, bahwa di saat-saat amarah kita mulai muncul, maka hati-hati, di situ ada setan yang sedang berupaya untuk mencelakai diri kita. Kita sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Nah, di saat itulah sebagaimana Allah perintahkan, ini perintahnya Allah, fasta'iz billah, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya sementara dia saat itu sanggup meluapkan amarahnya itu kepada orang lain, ya, sanggup melampiaskan amarahnya kepada orang lain, tetapi dia tahan, maka orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan dipanggil di tengah-tengah khalayak seluruh umat manusia, di hadapan sorotan manusia pada hari kiamat, dipanggil oleh Allah, ya, dipanggil untuk menghadap, dan sampai Allah meminta kepadanya untuk menjatuhkan pilihan, bidadari mana yang kamu maui, berapa jumlahnya yang kamu inginkan. Masya Allah. Nah, ini fadilat, ini keutamaan, ini janjinya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam menahan amarah di situ ada ganjaran, di situ ada kemuliaan. Seandainya tidak ada janji ini pun cukup dengan hadis yang tadi, bahwa orang kuat itu adalah menunjukkan orang terhormat. Ya Allah adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Apalagi ditambah dengan janji, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ahli surga. Siapa ahli surga? Ahli surga itu adalah di antaranya orang yang dapat mengendalikan amarahnya dan orang yang bersifat pemaaf kepada manusia, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu adalah suatu kebaikan, dinilai sebagai suatu kebaikan pada saat Allah menyatakan orang itu orang muhsin,
maka dengan sendirinya itu bermaknakan dia mendapatkan janji imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang yang menahan diri padahal dia sanggup untuk melampiaskan amarahnya. Biasanya ini terjadi terhadap orang yang mempunyai kedudukan. Ya. Kita marah, ada yang memancing kita marah. Yang memancing kita marah ini adalah orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita. Maka tentu pada saat itu kita sangat sanggup membalas perlakuan orang ini dengan cara yang bisa lebih keras daripada apa yang dilakukan orang itu terhadap kita, lebih menyakitkan dari apa yang kita terima, karena kedudukan kita, karena posisi kita, ya, karena pengaruh kita dan sebagainya. Tetapi tidak kita lakukan itu, tidak kita lakukan. Sekalipun kita ini orang yang dianggap terhormat, punya kedudukan, punya ilmu yang tinggi dan sebagainya, tiba-tiba ada orang yang melecehkan kita. Ya, orang itu tidak punya kedudukan apa-apa. Orang itu orang biasa. Nah, di saat itu kemampuan kita untuk bertindak membalas, bahkan setan itu kadang-kadang pintar dia membalik fakta gitu kan, membalikkan fakta dalam pikiran kita. Karena memang itu gawiannya setan, itu dia menghias sesuatu yang tidak baik, dia balik menjadi bagus dalam pikiran kita. Nah, kadang kita punya alasan gini, ya, untuk melampiaskan amarah kita. Biar tahu ini aja. Nah, biar jadi pelajaran buat ini aja. Ini hati-hati kata-kata ini. Kata-kata ini bisa maksudnya bagus, tapi bisa akibatnya tidak bagus. Ya, biar jadi pelajaran buat ini aja. Dikatakan ya, balasanku ini lebih keras, lebih menyakitkan daripada apa yang dilakukannya itu. Dikiranya aku ini kenapa lah? Siapa kan aku nih? Oh, jadi itu kan. Kawa benar, ibaratnya itu kan. Nah, orang nang kawa benar melampiaskan amarahnya dan sanggup membalas perbuatan orang lain yang menimbulkan amarahnya karena dia dihina, karena dia dilecehkan, karena dia diapa-apakan. Itu kalau dia tidak melakukannya, dia menahan dirinya, maka kata Allah, ini pilih dari yang mana yang kamu inginkan. Berapa ingin kamu bawa? Ingin kamu angkut berapa ini? Berapa truk? Mana kamu angkut? Bawa ini semuanya. Itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalayak manusia di hari kiamat itu. Apa arti dari semua itu? Kata-kata di hadapan orang banyak itu sebagai bentuk penghormatan yang Allah ingin tunjukkan kepada semua orang bahwa ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah itulah yang sama Rasulullah SAW tentang ahli surga. Jadi tentu yang namanya apa ini? Bidadari di surga lah. Ada di mana-mana wadahnya, di surga. Ahli surga. Minal huril 'ain masya. Dan demikian yang Allah apa yang dapat disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan sekaligus juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kita jalani hidup kita ini dengan baik sehingga kita bisa mencapai keselamatan di dunia dan juga mencapai keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma as'aluka ya Allah ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan taqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa syaqqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Allahumma as'aluka at-tawfiq wal hidayah وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.